Ya, termasuk untuk ini langkah-langkah real dalam konteks pra-doktor ini juga. Dan yang menarik tadi Pak Rosi juga mengatakan bahwa di setiap departemen itu mungkin perlu untuk membuat semacam literature review secara bersama ya, dan kita akan mempunyai topik-topik penelitian yang bisa kita lakukan. Kalau departemen terlalu besar ya mungkin ada sub tuh di misalnya bagian anak ya, departemen anak itu ada sub apa ada berapa ya subnya ya, 13 ya, masing-masing sub itu juga bisa bikin prioritas penelitiannya. Nah ini. Oke, silakan ada komentar atau pertanyaan. Pada Pak Rosi, kita masih punya waktu sampai jam 10 kurang 5 menit ya, Pak Andi. Sebenarnya kendalanya itu apa sih hubungannya antara pembimbing dan kami umpamanya calon S3 ini? Kadangkala kita itu terjebak oleh idealisme pribadi yang kadangkala terlalu jauh dalam hal mencari bahan penelitian yang akan atau topik yang akan kita teliti, sehingga sebenarnya topik-topik yang sebenarnya cukup banyak di setiap hari di sekitar kita, cuma kadang-kala kemudian kita terjebak mana sih yang akan menjadi topik itu dengan idealisme kita sendiri yang kadang-kala terlalu tinggi, apalagi mohon maaf kemudian didukung jebakan itu oleh pembimbing yang punya idealisme yang sama, sehingga tatkala akan menentukan materi itu sudah menjadi masalah gitu. Sehingga tatkala dari awal pun kita sudah masalah tatkala akan menentukan materi topik yang akan kita teliti karena jebakan kita sendiri sebenarnya. Nah, dengan adanya alur seperti ini, dengan adanya tadi Dr. Rosi Lokakarya internal, mungkin katakanlah kita divisi bedah saraf, mungkin kepala divisi bedah saraf kita programkan memang lokakarya khusus untuk ini, dengan kita mengundang pembimbing-pembimbing yang akan kita mohon menjadi pembimbing kita, sehingga identifikasi masalah-masalah kemudian seterus kelanjutan itu sudah bisa kita dapatkan di situ, sehingga semuanya akan jalan. Kita selama ini berhenti hanya masih di masalah yang paling pertama itu, sehingga tidak bisa bergerak karena di situ sebenarnya masalahnya. Saya memang melihat sendiri di center yang lain, program S3 yang lain, saya sudah pernah melihat seorang pembimbing itu memanggil mahasiswanya, ini saya punya materi ini, kamu teliti ini, konsepnya ini, reviewnya ini, sudah jalan. Sehingga semuanya, jadi memang peranan seorang, mohon maaf, pembimbing itu ternyata begitu bisa menentukan perjalanan. Saya kira itu. Makasih. Ya, mau Pak Rosi, silakan langsung. Ada komentar? Tidak perlu ditanggapi, malah menjelaskan. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, artinya memang Pak Rosi itu irit bicara. Kalau saya lukuri. Tadi Pak Andi katakan bahwa berhenti di kotak praktis itu aja ya. Nah, fungsinya yang tadi Pak Rosi usulkan supaya tiap departemen atau tiap sub departemen ya, atau sub bagian itu divisi ya, itu membuat semacam lokakarya ya, untuk melihat bagaimana distribusi prioritasnya. Itu ya Pak Rosi ya. Dan hasil dari lokakarya ya slide terakhir itu list dari masalah-masalah penelitian. Ya, seperti yang dikatakan tadi, pembimbing atau profesornya panggil, tapi ini melalui publikasi, melalui leaflet atau booklet. Ini loh topik-topik yang layak diteliti, masalah-masalah penelitian yang masih hangat. Kenapa hangat? Karena berdasarkan systematic review yang terkini. Ya. Nah, jadi kembali pada langkah operasional lagi ya. Jadi apa yang di dalam Pak Rosi ini, itu yang nanti kita akan praktekkan betul pada pra-doktor ini ya. Dengan catatan nanti di tiap departemen itu ada 1 atau 2, sehingga pada proses ini itu nanti ya logikanya otomatis nanti tiap departemen ya bikin workshop seperti ini. Bisa pahami ya, jadi akan dalam waktu sekarang sampai bulan September ya, nah itu nanti ada proses yang kita coba sinkronkan dengan pra-doktor ya. Nah nanti timnya S3, Pak Rosi, Pak Hakimi itu, atau mungkin juga Pak Jufi sendiri, atau mungkin saya kalau bisa diterima,
ya, karena levelnya harus level tinggi nih. Itu menjadi semacam narasumber, karena kalau seminar sendiri itu kadang-kadang kalau cuma internal sendiri ya yang datang cuma sedikit. Kita sebagai pemicu juga itu bisa untuk, sekali lagi bahwa dari SIK tidak perlu dibayar ya, jadi dari SIK ada yang mengurusi bayarannya. Tinggal sekarang bagaimana tiap-tiap departemen dan sub departemen atau divisi itu merencanakan, Pak Andi ya. Nah, iya nih, dan waktunya cukup Pak. Misalnya nanti September targetnya sudah sampai ke pra-proposal tentunya. Di September itu pra-proposal. Jadi kami di SIK itu harapannya para mahasiswa SIK itu sudah tidak blank, tahu ya. Kadang-kadang ada yang blank loh, ditanya mau misalnya apa. Dan dulu kita tuh cuma data-data menerima dari UGM, ini loh yang harus diterima segini. Ya. Lihat, waduh masih blank dan ayo lama sekali. Ya, oke, ada lagi? Monggo Pak. Ya, pembimbing itu juga macam-macam ya stylenya. Ada yang transaksional, gitu, paternalistik, pokoknya kudu manut aku gitu ya. Tapi ada yang transformasional, yang open minded, yang tuturi andayani gitu ya. Nah, saya kira proses ini justru membuat itu lebih objektif gitu ya. Standar itu tidak lagi menurut keyakinan pembimbingnya saja, tapi lebih terstruktur, lebih ya kita bisa melihat prosesnya dan seterusnya. Jadi justru ini mengatasi kendala yang disajikan tadi, saya kira. Ya, dan juga ini kita nanti akan meeting pembimbing juga ya Pak Rusi ya. Karena kita juga akan melihat dalam konteks ini agak ilmiah ya, tapi tetap harus kita perhatikan ya, karena masalah regenerasi ya. Sekarang sebagian pembimbing klinik sudah semakin tua ya, paham ya, jadi sudah promotor juga. Nah, kami khawatir sekali waktu 3-5 tahun mereka sudah tidak bisa aktif lagi ya. Sehingga memang kita harus betul-betul membuat semacam kegiatan untuk yang usia 55-an atau 50-an ini supaya segera selesai, sehingga nanti dalam waktu singkat juga bisa dibimbing. Masa 10 tahun mendatang itu kritikal untuk teman-teman bagian klinis ya. Nah, kalau kita tidak nambah, ya, saya menambah segera, nanti generasinya Pak yang saya bedah itu Pak Sudiarto udah pensiun ya, siapa lagi yang sudah S3 Pak ya? Siapa lagi yang sudah S3? Pak Sudiarto, Pak Pomo, Pak Ruhadi, Pak Insandono toh? Ya, siapa lagi? Pak ada 5. Ya, ini yang harus segera untuk mendidik mahasiswa yang ya kira 5 tahun di bawahnya lah, supaya segera jadi dan nanti akan estafetnya itu bisa jalan. Tapi kalau yang sekarang itu tidak ada regenerasi, itu saya bayangkan 10 tahun itu akan blank. Dan itu berat sekali bagi sebuah departemen tanpa ada S3 di level seniornya itu regenerasi bisa turun, macam-macam bisa turun ya. Ya jadi ini, ya monggo. Ya. Saya kira segala macam usaha harus dilakukan dalam rangka untuk pengawalan ini semua. Salah satu yang saya usulkan adalah pembuatan kalender akademik yang jelas per orang, sehingga bisa diperkirakan kalau seseorang masuk tahun sekian, dia akan selesai tahun sekian dengan rincian yang jelas, sehingga antara si pembimbing dan yang dibimbing itu betul-betul terkawal dengan baik. Semua orang bisa akan menilai begitu kira-kira. Karena kadang-kadang agak sulit untuk dokter-dokter yang memang sibuk, pembimbing yang sibuk, yang kemudian tidak terkontrol dengan baik. Terima kasih. Ya, memang sekarang pihak fakultas dan juga rektorat itu ada aturan yang tahun pertama kalendernya ya harus ujian kompre. Itu sudah memang seperti itu. Tapi memang kembali lagi pada masalah niat tadi ya. Tapi kalau model tadi yang Pak Rusi katakan ya, dan juga Pak Hakimi itu bisa nggak pakai pasien sendiri untuk penelitiannya. Jadi tidak pergi dari kliniknya, ya, betul-betul pekerjaan itu dipakai sebagai subjek penelitian itu sebenarnya bisa. Sehingga tidak ada dikotomis kalau S3 itu tidak ada efek pelayanan, itu tidak seperti itu. S3 itu justru malah meningkatkan mutu pelayanan seperti ini. Ya. Monggo ya, nanti ya kita akan catat Pak akademik tadi, dan yang penting ini ya kita juga ada satu peers tadi Pak, peers bersama yang kalau bisa ya proposal bersama, kemudian ujian bersama itu ada
Karena kan S3 itu seperti sendirian Pak ya. Tapi kalau kita di S1 kan ketinggalan kelas tuh, karena saya nggak ada tuh, kita nggak naik kelas satu. Nah ini juga kita jaga supaya jalan. Makanya ini tahun ini kita betul-betul tahun pertama untuk membuat lebih sistematik ini Pak. Jadi monggo sekarang siapa yang mau masuk ya. Silakan saya umum tadi Pak Dedi ya. Oke, terima kasih. Yang mau saya tanyakan ke Pak Ngelola, seberapa banyak waktu yang diperlukan untuk kandidat untuk ngikutin program ini? Soalnya di anestesi ini separuhnya sudah, separuh yang muda itu pengen banyak yang ikut. Nah, kendalanya nanti kalau banyak yang ikut, layanan kami akan terkendala di saat itu. Nah, sekarang kalau misalnya masih banyak yang waktu yang bisa tersisa untuk mengadakan pelayanan, barangkali kami bisa mengatur sebanyak mungkin yang ikut. Terima kasih. Gimana, siap? Sebenarnya diatur supaya penelitiannya itu sejalan dengan pelayanan. Di pelayanan itu penuh dengan data dimanfaatkan, dan kalau data sudah ada mungkin rancangan kohort bagus, jadi tidak perlu eksperimen murni, itu juga cukup bisa mengendalikan beberapa moderator. Saya kira soal mengatur waktu saja. Kalau untuk kuliah-kuliah pendahuluan ada nggak? Misalnya kita ada 14 orang yang misalnya yang 5 mau ngikut S3. Nah ini kalau banyak kuliah-kuliah selama 6 bulan pertama atau bagaimana mungkin akan cukup mengganggu. Tapi kalau misalnya kuliahnya tidak terlalu banyak, saya kira tidak masalah. Dan mungkin Pak Jufri, kuliahnya bisa diadakan di bagian kalau ada kelompok-kelompok. Karena kadang-kadang kita malah memberi kuliah ke satu orang. Iya, tidak efisien. Kalau memang ada sekumpulan orang di bagian kan lebih efektif, lebih efisien dibandingkan yang menghadapi satu orang ini. Ya nanti gini Pak, kita setelah lagi dengan konteks AHS ini ya, itu juga akan ada pemasangan sistem telekomunikasi di gedung S3. Sudah 3 tahun ini kita sudah pakai semua tempat ada kameranya ya, jadi dosen dari Swedia juga bisa. Nah nanti dengan adanya tadi IT di tiap-tiap departemen juga bisa masuk, itu nanti bisa aja kuliahnya itu tetap di departemen ya, di sana Pak Rosi ada di, atau kita ada di gedung S3, nggak perlu S3. Nah bahkan kalau misalnya pas ada apa kan semua di video ya, semua penting kan udah dewasa atau jangan bohong kalau nggak ikut, tapi nanti ada waktu malam-malam buka itu videonya dilihat, nah, itu nanti kita akan lebih fleksibel ya. Jadi yang penting kuliah-kuliah itu untuk menjamin bahwa ya sudah paham aja. Kalau metodenya mau jarak jauh, mau malam-malam lihat videonya, itu kan preference ya. Jadi semua yang sifatnya materi sudah diposting di web atau blog masing-masing dosen. Kalau tatap muka itu khusus untuk tanya jawab saja. Jadi jangan model mendikte dan sebagainya. Semua materi sudah diposting, tinggal dibaca setiap saat, kapan slow, kemudian tinggal janjian kapan mau ketemu untuk tanya jawab, untuk diskusi. Sebenarnya pengalaman yang paling berat itu bukan masa kuliahnya Pak, tapi menulisnya. Betul. Itu yang susah. Nah, tapi nanti kita harus cari waktu yang terbaik untuk nulis lah. Itu ya saya sarankan dari para klisi yang sibuk, mungkin biasanya 7 hari, 6 hari seminggu kerja ya 1 hari itu di off kan. Ya kan itu investasi lah, itu nggak terlalu berat ya, 1 hari itu ya. Nanti begitu S3 selesai, nah kembali lagi 7 hari seminggu ya monggo. Ya, oke. Nah, yang juga menjadi pertanyaan ini gini Pak, ini yang saya nggak tahu nih, jumlah pembimbing kita mungkin kadang-kadang juga susah nih Pak Jufri ya, kita ada kesusahan juga kemarin untuk beberapa topik. Nah ini juga boleh kalau misalnya kenal dengan dari luar UGM, itu juga bisa pembimbing dari luar negeri 1 ya, tapi promotor memang harus dari UGM. Dan promotor tidak perlu seorang profesor ya. Ya itu mohon jadi seperti Pak Pom, tapi harus dokter, harus dokter. Ya, nah,
Nggak perlu profesor, Pak. Nggak perlu. Dokter boleh promotor. Susah, agak susah nih, agak mulai susah nih. Tapi ada yang masih ada transisi, cuman yang paling aman yang dokter memang. Oh iya, makanya ini kita tuh juga kalau nanti kita akan bahas sama Pak Judi ya, bagaimana dan KSA ya, kalau situasi mepet seperti itu ya. Karena betul-betul kita kritis betul nih. Kita 5 tahun ini kalau kita gagal mencetak dokter baru ya di klinis itu yang generasi yang bisa bimbing itu habis ya Pak nanti. Ya. Ya. Kalau promotornya kan yang kalau dari luar UGM sudah sering ya banyak ya. Ya. Sudah. Kalau misalnya dari luar negeri bisa enggak? Ada beberapa mungkin penelitian yang mereka menawarkan, tapi mungkin kita tetap S3 di sini. Boleh. Bisa Ya, seperti ada berapa orang seperti itu? Ada. Oh ya. Bisa. Ini bahasa Inggris tadi. Indonesia bahasa Inggris juga kan? Iya. Iya, enggak apa. Bisa.